Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita akan membahas kitab atau tulisan yang baru dari tulisan Syekh Wahaf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan fikih safar. Ilmu tentang fikih ini sangat kita butuhkan jemaah, karena tidaklah setiap kita pasti pernah safar, bepergian jauh, sehingga ketika safar itu kita harus punya bekal agama dan bekal materi tentunya. Pembahasan yang pertama dalam safar ini tentu adalah definisinya. Secara bahasa, definisi safar itu adalah al-kashfu, menyingkap. Menyingkap topeng manusia, ya, akhlaknya tersingkap dikala safar. Sahabat Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, mereka pernah berkata bahwasanya kalau kalian ingin melihat budi pekerti atau akhlak perilaku temanmu, lihatlah pada dua keadaan diantaranya. Yang pertama adalah ketika safar. Mungkin dikala kita sebelum safar mereka sangat baik sama kita, namun apakah ketika sedang safar bersama dia masih berbuat baik seperti mukimnya atau tidak? Namun ketika misalnya ketika mukim dia baik, namun ketika safar ternyata tidak ada kebaikan sedikit pun, maka itulah akhlak budi pekertinya yang sejati. Kemudian yang kedua adalah masalah amanah uang. Kalau kita ingin melihat akhlak teman kita ini, maka lihatlah dia dalam amanah masalah uang. Misalnya dalam hutang, atau ketika dia diamanahi uang, misalnya dia jadi bendahara, misalnya bendahara sebuah yayasan, bendahara sekolah dan seterusnya. Bagaimana dia tentang uang itu? Apakah ketika dia melihat uang
yang begitu banyak di hadapannya uang orang, tapi dia terlena, terfitnah, maka itulah akhlak dia yang sejati. Nah, jadi ini dua di antara kalau kita ingin menyingkap siapa sebenarnya teman akrab kita ini, maka ajak dia safar. Kemudian yang kedua, amanahi dia uang, atau ketika berutang apakah dia mau bayar utang atau tidak. Nah, nah itu secara bahasa ya, menyingkap. Secara istilah, safar itu adalah al-khuruju an imarati mawtin al-iqamati qasidan makanan yab'udu masafatan yasihu fiha qasru salah. Keluar dengan niat atau tujuan sebuah tempat yang jauh dengan jarak yang jauh, yang jaraknya itu diperbolehkan untuk mengqasar salat. Jaraknya itu diperbolehkan untuk mengqasar salat. Jadi safar, kalau kita sudah keluar dari kota misalnya, keluar dari ruang lingkup Samarinda ini, kemudian kita ingin menuju suatu tempat yang jauh, yang jauhnya itu kita disunahkan untuk mengqasar salat atau dibolehkan untuk mengqasar salat, maka itulah namanya safar. Nanti kita akan sebutkan berapa jarak atau bagaimana cara menentukannya. Nah, itu secara istilah. Yang kedua adalah tentang macam-macam safar. Macam-macam safar ini ada 5 sesuai dengan pembagian hukum dalam fikih, itu 5. Yang pertama, safarun haramun, safar yang haram. Contohnya dia bepergian jauh untuk melakukan yang haram, yang diharamkan Allah dan Rasulnya, seperti misalnya untuk pergi safar ke Jawa untuk jual khamar atau narkoba misalnya, itu safar haram. Dari dia mandi untuk pergi safar haram jemaah, itu sudah berdosa dia. Pakai parfum misalnya, sudah berdosa itu. Ya, dari dia niat kemudian mandi dulu atau apalah. Nah, itu sudah mulai berdosa dari situ. Kemudian juga safar untuk pergi merampok. Ya, pergi merampok. Kemudian di sini safarnya seorang wanita tanpa mahram, itu safar haram. Ya, keluarnya seorang wanita bersafar tanpa mahram. Sekarang misalnya gini, kalau ada seorang wanita datang ke kita misalnya, dia bertanya, Ustadz, bagaimana hukum haji saya atau umroh saya safar, umroh, haji tanpa mahram. Bagaimana hukum haji saya? Sah. Ya, kita katakan sah. Kemudian ada perempuan datang misalnya, dia belum pergi umroh. Ustadz, saya mau pergi umroh nih, atau mau haji, tapi saya nggak ada mahram. Boleh nggak? Kita katakan tidak boleh, walaupun itu sah. Ya, tapi kalau sudah terlanjur dilakukan maka tetap sah. Nah, kalau sekarang kan ada safar pinjaman, mahram pinjaman, ya, dan itu pun haram itu, ya. Nah, ini safar haram. Begitu juga dengan safar untuk bepergian jauh untuk pergi zina, ya, atau untuk ngambil, ya, pergi zina, ketemu pacarnya misalnya, seperti siapa ya,
Nah, nah itu haram safar itu. Makanya para ulama di sini khilaf, ya, ada perselisihan. Para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang safar haramnya ini boleh nggak dia qasar sholat? Dia mendapat keringanan safar nggak? Nah, ya, apakah yang hanya dapat keringanan itu yang safarnya wajib atau safarnya sunnah, mustahab saja? Apakah mereka aja yang boleh dapat keringanan safar? Kalau yang haram ini boleh nggak dapat keringanan safar? Dia sudah maksiat kok dapat keringanan? Nah, gitu. Maka yang tepat adalah tetap mereka dapat keringanan safar. Ya, kalau mereka nanti ya ada nggak keinginan mereka untuk sholat nanti kan safar untuk untuk merampok, ya kan? Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah safarun wajibun, safar wajib. Seperti safar untuk pergi haji. Untuk pergi haji yang pertama kali. Ya, haji yang pertama kali dan umroh yang pertama kali. Itu wajib. Yang kedua, umroh haji yang kedua, umroh yang kedua, ketiga dan seterusnya itu sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib lagi. Sunnah. Ya. Nah. Kemudian juga safar untuk berjihad, pergi jihad. Ya, safar untuk pergi jihad. Nah, ini wajib. Tentu ini jihad yang syar'i, ya. Jihad yang syar'i. Yang sudah terpenuhi syarat-syarat jihad. Tidak seperti yang dilakukan oleh para terorisme di zaman sekarang. Nah, itu enggak termasuk itu safar haram untuk bunuh polisi, ya. Yang ketiga, safarun mustahabun, safar yang dianjurkan. Safar yang dianjurkan. Nah, tadi safar untuk pergi haji umroh yang kedua kalinya. Ya. Yang keempat, safar mubah, safar yang boleh saja, ya. Misalnya safar untuk tijarah al-mubahah, berdagang, ya. Safar untuk pergi berdagang yang dagangannya yang halal, ya. Kemudian safar untuk perkara-perkara yang mubah. Adapun safar untuk tipu muslihat, ya, itu termasuk safar haram. Misalnya, kan ketika puasa ini, ketika puasa suami istri kan nggak boleh jima, ya kan, di siang hari. Nah, dia sepakat sama istrinya, yuk kita safar ya, biar dapat keringanan nggak puasa, ya kan, biar bisa jima. Nah, maka ini safar haram, ya, itu menipu Allah. Nah, yang kelima, safar makruh, safar makruh, yaitu safar yang dilakukan oleh atau bepergian seorang diri, ini jemaah, tanpa ada teman, ya, ini safar makruh, ya. Namun para ulama sekarang berselisih pendapat, apakah di zaman sekarang, karena kita kan sekarang safarnya banyak, di motor, di pesawat, ya kan, banyak teman, apakah itu masih termasuk dengan safar sendirian atau tidak? Walaupun kita misalnya dari rumah sendirian, tapi nanti ketika sudah naik mobil misalnya, atau bis atau pesawat, ya, itu sudah banyak orang. Ada yang mengatakan nggak termasuk, ya. Nah, ada juga yang mengatakan termasuk, kecuali safar yang mau tidak mau dia harus pergi, ya, mau tidak mau dia harus pergi, safar sendirian. Karena Nabi SAW bersabda,
Ar-rakibu syaitanun, war-rakibani syaitanani, war-rakibani syaitanun juga. Ya. Satu orang yang pergi safar itu akan ditemani dengan syaitan. Dua orang juga syaitan temannya. Ya. Jadi minimal 3. Ya, minimal 3 orang. Nah, Allah alam ya. Sudah termasuklah di zaman sekarang kita banyak misalnya mau ke Jakarta, kan banyak teman kita mau ke Jakarta di pesawat, ya, sesama tujuan misalnya. Nah, kan Nabi SAW mengkhawatirkan ya, lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lamu ma sar rakibun bilailin wahdahu. Seandainya kalau manusia itu tahu ketika dia bepergian sendirian, ya, yang aku ketahui, maka tidak ada orang yang berani safar sendirian di malam hari. Ya. Jadi Rasulullah itu mengetahui apa yang terjadi di malam hari, jemaah. Apa yang akan terjadi di malam hari kalau orang ini safar sendirian. Rasul mengetahui. Makanya mengatakan di sini, kalau orang itu tahu apa yang aku ketahui, ya, maka dia nggak akan berani pergi safar sendirian di malam hari. Ya. Di antara bentuk kejahatan di malam hari itu adanya perampok, begal, ya, di malam hari terjadinya kebanyakan. Kemudian yang kedua, binatang buas itu keluarnya di malam hari, jemaah. Ya, binatang buas itu di malam hari keluarnya. Meskipun Allah Subhanahu wa taala itu melipat dunia ini di malam hari, jemaah. Ya. Jadi yatwi, Allah Subhanahu wa taala melipat. Melipat di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan terasa pendek kalau kita safar di malam hari itu. Waktunya terasa pendek, maksudnya tahu sudah nyampe. Ya, kalau malam hari. Nah, itu yang pembahasan yang kedua, ya, macam-macam safar. Selanjutnya adalah adab safar. Adab safar. Yang pertama adalah istikharah. Istikharah dulu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana safar ini, baik atau tidak. Ya. Kalau terasa baik maka lanjutkan. Yang kedua, ini khusus untuk orang yang haji dan umrah, ketika dia safar ke sana harus dengan niat berharap wajah Allah, ya. Bukan niatnya di sana itu untuk berjualan. Ya. Karena banyak orang Indonesia datang ke sana haji umrah pun itu mau jual rokok. Ya. Banyak. Yang ketiga, adabnya adalah mengilmui fikih safar. Sebelum kita pergi safar, kita harus mengilmui dulu fikih safar, ya, agar tidak salah dalam perjalanan. Karena banyak orang yang meninggalkan sholat ketika safar, jangan. Mungkin saya pernah cerita, ya, sering cerita masalah ini. Ada orang, saya pernah satu bis dengan seseorang dari Jawa ke Lombok dulu. Dia nggak sholat. Ketika saya tanya kenapa nggak sholat, karena nggak hafal usolinya. Nah itu, mungkin dia maksud usoli safar, ya, atau usoli sholat qasar atau jamak. Karena gara-gara nggak hafal itu bunyinya, gimana mana mau hafal nggak bisa bahasa Arab, ya. Masa harus hafal aja dulu baru mau sholat? Nah itulah orang-orang yang melafazkan niat itu memberatkan, ya. Jadinya seperti ini. Gara-gara itu dia nggak sholat. Ini karena nggak paham fikih safar, tentunya juga kemudian juga tentang fikih sholat. Nah. Dan masih banyak lagi. Ada orang yang safar
di tengah perjalanan di bis misalnya, dia wudhunya dengan tayamum, padahal kan di bis masih ada air, atau di kereta api ada air, masih ada dijual aqua lah, botol, ya. Kecuali kalau di pesawat misalnya sama sekali nggak boleh pakai air misalnya kalau di pesawat, ya. Nah, dan itu banyak terjadi jemaah, orang yang sholatnya dengan tayamum ketika safar. Nah, itu nanti kesalahan-kesalahan ketika safar. Yang keempat, taubat. Jadi sebelum kita safar, kita harus banyak bertaubat, ya, dari semua dosa dan maksiat kita, terutama ini yang pergi haji dan umrah, ya. Yang kelima, ketika orang pergi safar haji umrah, maka hendaknya dia menggunakan harta yang halal, ya. Jangan dari hasil riba. Sekarang kan ada umroh COD, ya, jadi maksa diri untuk berhutang. Kalau bisa, kalau mampu misalnya untuk membayar hutang, ya nggak apa-apa sebenarnya, ya. Tapi berat, pasti berat, ya. Bayar hutang itu berat ya, apalagi uang yang kita hutang itu udah habis, ya. Kemudian kita cari untuk bayar hutang, berat. Bayar hutang itu berat. Kan Nabi nggak salah mengatakan, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling banyak berbohong itu adalah orang yang berhutang. Jadi pakai yang halal. Kalau dia pakai yang haram, ya, nggak diterima. Hajinya tidak diterima. Nah, dan semua doanya pun nggak akan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan eman-eman udah jauh datang ke sana, doa banyak, nggak diterima karena uangnya dari yang haram. Kemudian yang keenam, menulis wasiat, ya, menulis wasiat. Ini terutama yang bersafar haji umrah. Karena kita nggak tahu, ya kan, balik atau tidaknya, ya. Karena berapa banyak orang yang ke sana nggak balik, meninggal di sana misalnya, ya. Maka tulis wasiat. Yang ketujuh, hendaknya orang yang safar itu benar-benar memilih teman yang soleh ketika safar. Teman yang soleh, teman yang semangat untuk menuntut ilmu syar'i, agar nanti ada orang yang mengingatkan dia kalau dia buat salah dalam safar, dalam amalan ketika safar, ya. Misalnya diantaranya, misalnya kalau kita naik kapal, ya, kita terombang-ambing dengan ombak misalnya, nah itu mereka akan ingat Allah pasti itu, kecuali Syiah, ya. Mereka ingat Allah. Saya pernah dari Lombok ke Jawa itu pakai kapal itu terombang-ambing, ya, benar-benar mau tenggelam gitu loh, terombang-ambing gini, lagi ombak besar. Dan itu banyak yang sering kita dengarkan itu adalah lafaz Allah, ya, zikir, mereka ingat Allah. Ada yang tempel ayat kursi itu, ditempelnya di besi-besi ini, ditempelnya, ya. Nah, ya tentu itu salah, ya, ketika dia jadikan itu jimat untuk ini biar enggak tenggelam apa. Nah, ini pentingnya untuk punya teman soleh ketika safar, ya. Kemudian ketika kita safar, orang yang mukim, ya, misalnya istri kita, misalnya kita mau safar ini, nah istri itu disunahkan untuk membaca doa
Apa doanya? Astaudi'ullaha dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Nah, ini doanya. Berarti selama ini nggak pernah baca ini ya? Istri nggak pernah baca ini. Nah, kemudian kita balas astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Saya titip engkau ya kepada Allah yang tidak akan pernah hilang titipannya. Nah, kemudian juga ada juga doa lagi ya. Zawwadakallahu taqwa wal khaira haitsu ma kunt. Semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan dan kebaikan dimanapun engkau berada. Nah, ini doa kalau ada teman kita mau safar misalnya. Nah, itu doanya. Ya. Jangan fi amanillah aja. Ya. Syekh Albani itu nggak boleh kan ya? Fi amanillah masalah itu. Ya. Yang tepat adalah assalamualaikum. Itu sudah mencakup semuanya ya. Assalamualaikum itu salam itu sudah mencakup fi amanillah di situ. Ya. Karena nggak ada sunnahnya emang mengatakan ketika teman kita mau pergi fi amanillah ya, fi amanillah. Assalamualaikum aja. Ya. Nah, itu di antara fatwa Syekh Albani rahimahullah taala. Selanjutnya disunahkan ketika safar untuk pergi di hari Kamis. Ya. Kalau safar di hari Kamis. Min awwalin nahar, di pagi hari. Ya, pagi Kamis. Jadi kalau ada misalnya kerja di luar, ya kalau kita bisa mengusahakan harinya ya hari Kamis. Ya. Karena Nabi SAW itu banyak pergi safar di hari Kamis. Nah, kemudian kenapa pergi di pagi hari? Karena pagi hari itu kan berkah. Ya, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Sahabat dulu ada yang kaya gara-gara dia mengirim barang dagangannya di pagi hari aja. Di pagi hari barang dagangannya dikirim. Karena berkah itu. Ya. Dan di zaman sekarang beda dengan zaman dulu di Arab Saudi itu, di zaman sekarang kalau pagi hari di sana itu masih sepi banget, masih tidur. Habis subuh mereka tidurnya. Ya. Sampai ada Syekh mengatakan emang ini nggak benar, tapi mau gimana lagi katanya. Sudah biasa. Kalau di zaman Nabi dulu enggak. Nah. Jadi di pagi hari itu keberkahan jemaah. Ya, keberkahan. Jadi usahakan kita jangan tidur. Kemudian selanjutnya disunahkan untuk berdoa ketika keluar. Ya, ini umum ini, keluar safar atau keluar ke masjid, keluar ke pasar, pokoknya keluar rumah lah. Ya, insyaallah ini sudah hafal nih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi doanya. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw dhalla aw azila aw zalla aw azlima aw zama wa jala alayya. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau agar saya tidak menyesatkan orang dan tidak disesatkan, dan saya tidak tergelincir dan tidak menggelincirkan, kemudian saya tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Berlindung kepada Allah agar tidak dijahili dan tidak menjahil kepada orang. Nah, ini doanya. Makanya jemaah ya, kalau kita mengamalkan doa ya, doa yang diajarkan Nabi SAW pagi sampai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi itu ya seolah hari kita itu penuh dengan lafaz Allah ya, mengucapkan nama-nama Allah.
Bangun tidur doanya ada. Ke WC, masuk WC doanya. Terus seperti itu. Ya. Itu luar biasa. Hidupnya orang yang seperti itu, Masya Allah jemaah. Nah. Kemudian ketika yang selanjutnya adalah disunahkan untuk berdoa dengan doa safar. Ya, doa safar. Ketika sudah naik di motor atau di pesawat atau di mobil, di bis, ya. Doanya Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru baca ayat. Ya. Dan ini sudah hafal ya. Kemudian doa. Bawa aja buku doa, baca doa itu. Ya. Jangan kalah sama orang-orang pastor itu ya. Mereka kalau naik pesawat itu doa, baca dia mereka. Baca ininya. Ya, buku saku atau apalah yang dibaca ya. Baca. Kemudian juga disunahkan untuk banyak doa jemaah. Jangan malu untuk angkat tangan ketika dalam bis jemaah, untuk ketika safar itu, di pesawat, di angkat tangan aja. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua hajat kita. Minta di situ. Ya. Karena waktu dikabulkannya doa di situ. Kemudian selanjutnya disunahkan untuk menjadikan orang sebagai pemimpin safar, amir safar, ya, amir safar, agar dia nanti yang kita dengar mau kemana dan seterusnya. Ya, kalau semua jadi amir kan bisa nggak jadi pergi itu. Ya. Kemudian ketika sudah sampai di tujuan, baca doa jemaah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sudah hafal ya. Kemudian ketika naik tanjakan baca tasbih. Subhanallah. Turun baca salah ya. Takbir ya. Takbir. Kemudian kalau turun tasbih subhanallah. Nah, kenapa baca itu jemaah? Kenapa ketika kita naik baca Allahu Akbar, turun subhanallah? Agar ketika kita sudah naik jemaah, itu banyak orang merasa tinggi jemaah. Ya. Seperti misalnya naik jabatan, ya kan? Nah ini itu merasa masya Allah. Semua orang itu kecil rasanya. Ya, makanya kita dianjurkan untuk baca doa itu. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Ketika turun baca subhanallah, maha suci Allah. Ternyata saya ini sangat rendah sekali. Maha suci Allah. Nah. Dan ini banyak mengatakan ini dilakukan di safar jemaah. Ya, diamalkan di safar. Ada juga ulama yang mengatakan di mukim pun juga kalau kita naik tanjakan Allahu Akbar, turun subhanallah. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita naik apa ini namanya eskalator ya, nah itu eskalator ke mall baca itu. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini di sini Nabi SAW menjelaskan ketika safar ya, ketika safar. Kemudian ketika safar tetap dia menjaga kewajiban-kewajibannya ya. Tapi sholat wajib, sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu tidak gugur ketika safar. Kan banyak orang yang beranggapan demikian. Jadi kalau safar ibaratnya gugur juga itu sholat berjamaah. Enggak, tetap wajib sholat berjamaah ketika safar. Kemudian kalau safar ketika sudah habis hajatnya langsung pulang. Ya, jangan kemana-mana. Ya, kalau sudah habis tugas kerja misalnya langsung pulang. Ya.
Kemudian kalau dia pulang di malam hari, kalau di zaman sekarang di miss call atau di apa dulu istrinya ya, di SMS atau di miss call, kalau malam hari pulangnya. Kenapa jemaah? Kenapa kita di Nabi SAW dulu mengatakan, Nabi SAW melarang kita untuk mengetuk pintu langsung tanpa ada pemberitahuan kalau kita mau pulang malam hari. Ya, dia khawatirkan ini. Tapi la qadarallahu alaina, ya, semoga Allah tidak menimpakan kita. Yaitu, kenapa dilarang di malam hari itu langsung tiba-tiba langsung kita buka pintu, nanti ketemu istri sedang selingkuh, la qadarallahu alaina. Nah, jadi makanya dianjurkan, kalau zaman sekarang enak kan, ada telepon, ada SMS, ada, tinggal kasih tahu saya mau pulang jam segini malam hari. Nah, kemudian juga dia agar dia bersiap-siap menyambut suaminya, ya. Nah, kemudian orang yang pulang dari safar disunahkan untuk ke masjid dulu, ya, untuk ke masjid. Kemudian dianjurkan untuk yang safar memberi hadiah. Ternyata itu ada sunnahnya jemaah, ya, memberi hadiah. Seperti misalnya kalau pulang dari umroh atau haji, hadiah yang paling bagus itu adalah zam-zam katanya di sini. Ya, itu bukan anak yang buat-buat. Di sini ada itu zam-zam. Ya, beri hadiah. Kemudian ketika safar, pulang dari safar dianjur untuk mu'anaqah, cepika-cepiki itu. Ya, itu dianjurkan ya, Mas. Tapi kalau kita nggak safar, itu nggak ada anjuran cepika-cepiki. Ya, anjuran hanya jabat tangan aja. Kalau safar baru, datang dari safar baru, ya. Kemudian dianjurkan an-naqi'ah. Naqi'ah itu hendaknya orang yang pulang dari safar, ya, membuat acara makan-makan. Itu nama naqi'ah. Nabi SAW dulu ketika datang, ya, dari safarnya ke Madinah, ya, datang pulang ke Madinah dari safar, Nabi menyembelih onta atau sapi, ya, onta atau sapi. Nah, ya kalau zaman sekarang mungkin ayam potong, ya, kita belikan tuh makan-makan. Kalau Nabi masuk luar biasa aja, sapi atau onta, ya, nggak main-main, ya. Nah, kemudian kalau ada orang yang ingin bersafar, ya, bersafar kemudian dia punya istri banyak. Istri banyak itu kan 4 batasnya, ya. 2, 3, 4 misalnya. Kalau dia ingin safar, dia disunahkan untuk mengundi, ya, istri mana yang akan keluar namanya, dia temannya safar, ya, mengundi. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi SAW, ya. Makanya, ya, ketika Nabi SAW safar itu, ketika Nabi safar bersama Aisyah, yang keluar namanya Aisyah, dan safarlah dia. Nah, di situ dia Nabi SAW balapan lari bersama Aisyah di tengah safar itu, ya. Nah, ketika ingin balapan lari bersama Aisyah di tengah safar, awal-awalnya kan sebelum safar mereka sudah balapan lari, Nabi dan Aisyah, dan yang kalah adalah Nabi, ya, Aisyah menang. Nah, ketika safar, Nabi balapan lari lagi, pingin balas dendam lah gitu, ya, pingin menang lah, balas lah gitu, balapan. Dan ketika balapan itu bersama para sahabat juga, apa kata Nabi?
wahai para sahabatku, jalan duluan. Jalan duluan, gak ada yang tersisa sedikit pun. Satu pun gak ada. Jalan, silakan jalan duluan. Kami mau balapan sama Aisyah. Nah ini. Jadi di sini Nabi gak memamerkan kemesraannya. Ya, Nabi tidak memamerkan kemesraannya di sini. Sedang safar itu balapan kan itu mesra sama istri kan. Nah sekarang, ya mereka memamerkan kemesraan. Ada yang sudah poligami, kemudian itu dipamer-pamer di Facebook, ya. Bahkan cepika-cepiki sama istrinya di Facebook. Poligami itu. Giliran 1, 2, 3, 4. Dipamer. Nah, jauh dari contoh Nabi SAW. Nah, Nabi agar tidak dilihat oleh para sahabat, disuruh jalan duluan. Baru Nabi bermesraan bersama Aisyah dengan balapan lari. Dan yang menang pada saat itu adalah Nabi SAW. Apa kata Nabi? 0-0. Ya, sama-sama kata Nabi. Nah itu jemaah. Kemudian pembahasan yang keempat adalah dianjurkan, disunahkan untuk mengqashar salat ketika safar. Ya. Jadi bukan wajib. Hukumnya sunnah muakkadah. Mengqashar salat ketika safar hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Makanya kalau ada orang yang safar kemudian dia tidak mengqashar salatnya sah. Ya. Tapi meninggalkan yang paling utama. Itu aja luputnya. Luput dari yang paling utama. Ya. Sebagaimana Aisyah dulu. Sejak meninggalnya Nabi SAW, Aisyah ketika safar itu dia nggak qashar. Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Jadi boleh ketika dia pergi ke Balikpapan misalnya kan itu safar udah itu. Di tengah perjalanan misalnya mampir di Taus Medang. Ya. Misalnya ini. Mampir di situ kemudian dia sholat. Dia mau qashar itu paling utama. Kemudian kalau dia jadi imam misalnya ini kan, imam misalnya jadi imam, kemudian makmumnya orang yang nggak paham agama misalnya, nggak tahu qashar, ya, maka dia yang paling utama adalah sempurnakan jadi 4 atau tidak qashar. Karena kalau qashar akan jadi fitnah misalnya, ya, sebagaimana dulu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika di Mina. Ya, Utsman bin Affan itu kan Nabi SAW itu qashar dulu ketika di Mina itu, ketika haji kemudian ke Mina itu qashar. Tapi Utsman tidak. Ya, Utsman menyempurnakan sholatnya tidak qashar dengan alasan banyak orang-orang yang baru datang. Maksudnya baru kenal agama datang ke Mekah untuk haji. Nah, nanti mereka khawatir ternyata di Mekah itu sudah berubah rakaat sholat. Ya. Nah, ada tujuannya. Tanpa ada tujuan pun tidak mengapa. Ya, tapi tadi luput dari yang lebih utama. Nah, itu hukumnya sunnah. Kemudian misalnya sekarang, jika orang lupa sholat di mukimnya, misalnya tadi zuhur misalnya, dia asar sudah safar dia asar sudah safar, lupa dia sholat zuhur ternyata, ingatnya ketika di asar sedang safar, di waktu asar, namun dia sedang safar ingatnya, ya, maka pada saat itu sholat zuhurnya sempurna, nggak dia qashar, karena yang dilupakan adalah di waktu yang diwajibkan untuk menyempurnakan sholat ketika dia mukim, ya. Nah, jadi yang zuhur dia ini sempurnakan, yang asar dia boleh dia sempurnakan, yang paling utama qashar.
jadi 2, ya. Kemudian berapa jarak, ya, berapa jarak tempuh seseorang itu baru boleh mengqashar salat, baru boleh mengqashar salat. Ini jamak belum kita bahas, jamak salat, ya. Nabi SAW mengatakan orang itu boleh qashar salat, ya, kalau dia sudah menempuh perjalanan sehari semalam, sejauh sehari semalam, ya. Nah, para ulama menghitung kalau pakai kilo itu 70 ke atas, ya. Kebanyakan ulama mengatakan 80, sehingga tidak mengapa kalau sudah 70 kilo ke atas itu sudah safar, ya, sudah safar dan dibolehkan untuk qashar, ya. Kapan kita boleh qashar? Kita boleh qashar kalau kita sudah meninggalkan yang namanya Samarinda ini, ya. Misalnya nanti Lojanan Samarinda, kalau Lojanan, hah? Enggak ya? Gimana nih? Tanya wali kota kah? Nah, atau katakanlah Cengho lah gitu ya. Cengho sudah boleh qashar, ya. Nanti pulangnya juga gitu. Walaupun kita sudah di Cengho, boleh tetap masih qashar nanti, ya. Sebelum kita nyampe ke rumah pertama yang namanya Samarinda itu. Nah, gitu. Emang kalau sekarang sulit mengetahui, ya, mana batas ininya, karena nyambung-nyambung rumah sekarang kan. Kalau dulu enggak. Nah, ketahuan cepat, mudah ketahuan dulu. Nah. Dan ada juga ulama mengatakan tidak pakai kilo, tidak pakai ukuran kilo, makainya uruf. Uruf ini kebiasaan orang, ya. Kalau orang tua kita dulu misalnya kalau ke Samarinda, ke mana itu, ke Bontang atau ke Sangatta atau ke Handil misalnya, itu sudah safar, maka safar, ya, walaupun jaraknya pendek misalnya. Kalau urufnya gitu, ya. Nah, uruf ini maksudnya adalah kita pergi pergian jauh itu mau tidak mau harus bawa bekal. Nah, itu harus bawa bekal zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang nggak perlu bekal, ya kan. Nah, kalau yang seperti ini sulit, ya, menentukan uruf itu, karena beda-beda sekarang kan. Si A mengatakan, wah nggak safar itu, dekat kok. Nah, gitu. Si B mengatakan itu sudah safar. Kalau kita pakai uruf, kebiasaan orang di zaman sekarang ini, banyak orang muda-muda, bermuda-muda, ya. Dikit-dikit ke sana, ke ini safar qashar, dia dikit-dikit qashar. Jadi yang katanya di sini yang paling tepat itu adalah pakai kilo, ya, tadi yang 70 ke atas, ya. Nah, silakan diukur itu. Beda dengan sekarang, misalnya kalau ada orang yang ke pantai, apa itu, Pantai Lopi namanya, mana itu, Morabada. Sini Morabada itu kan belum safar, ya, berapa kilo itu. Tapi kalau dia nyebrang, kan nyebrang itu dihitung juga itu, ya, dihitung. Yang tadinya kalau sampai pinggir pantainya aja, di pantainya aja, pinggirnya aja, itu belum safar. Tapi kalau dia sudah nyebrang, misalnya kan nyebrang, ya, itu dihitung juga. Nah, bisa jadi nanti kalau udah nyebrang itu sudah safar larinya, ya. Nah, dan kalau sudah safar nggak boleh safar rame-rame sama muslimahnya misalnya, kan, ya. Harus ada mahram kalau sudah safar. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi yang safarnya wanita pakai mahram, karena ada para ulama mengatakan tidak mengapa, ya. Insyaallah kita bahas di pekan berikutnya, masih masalah safar juga. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.